Bukan hal yang sekedar wacana saya kira di Cigugur ini, meskipun di beberapa daerah barangkali juga ada perbedaan, tetapi di Cigugur ini dari unsur terkecil yang namanya keluarga, keberbedaan itu diimplementasikan, bahkan menjadi nafas kehidupan masyarakat secara sosial di Cigugur. Kami 8 bersaudara dan kakak saya yang sulung itu seorang pendeta Kristen, kakak nomor 2 seorang Katolik, nomor 3 Muslim, dan nomor 4 sampai saya Sunda Wiwitan. Dewi Kanti misalnya, ia lahir dari keluarga penerus ajaran Madrais atau Sunda Wiwitan. Namun dalam memilih menjalin relasi kekeluargaan, ia menikah dengan suku Jawa yang beragama Katolik. Suami saya seorang Katolik, namun juga dengan latar belakang kejawen gitu. Dan ketika kami saat itu memutuskan untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga, kita sudah pada titik temu dan pengertian bahwa kita tidak bisa memaksakan satu sama lain. Dewi Kanti adalah sosok yang tak pernah terpengaruh oleh kegaduhan atau hingar-bingar masalah perbedaan. Baginya, perbedaan adalah sebuah berkah yang harus tetap dirawat dan dijaga kelangsungannya. Sebuah keniscayaan kita diberikan pikiran yang bisa saja beragam, berbeda-beda. Tetapi ketika kita sudah menyadari bahwa sejatinya kita adalah hidup sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa. Nah, pengertiannya itu ada pada penghormatan pada nilai kemanusiaan dan bagaimana mempertahankan karakteristik bangsa. Karena agama itu hanyalah bungkus ya, bungkus. Tapi esensi dari kita semua adalah manusia. Dan setiap ajaran agama adalah memperjuangkan atau bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu bisa tumbuh di setiap agama. Nilai-nilai kemanusiaan itu dasarnya cinta kasih. Bahwa menuju penghayatan keagamaan itu bukan pada proses merasa paling benar sendiri. Pancasila, dasar negara, Republik Indonesia, rakyat damai sentosa. Pancasila, Pancasila, falsafah bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, rakyat maju bersatu. Kami merasa memiliki kewajiban untuk membekali anak-anak kami setidaknya sampai usia remaja, sampai usia 18 tahun. Mereka diberikan dasar tentang kearifan-kearifan leluhurnya. Tetapi pada prakteknya pun ke depan misalnya, dia punya pilihan tersendiri. Kami bisa juga terbuka karena memang itulah leluhur kami mengamanatkan seperti itu. Kalau kita lihat masyarakat Cigugur kan umumnya masyarakat agraris. Nah, tapi kemudian mereka menyekolahkan anak-anak itu sampai tingkat yang jenjang lebih tinggi. Kedinamisan ini kan pasti berdampak. Pertama pada perubahan sosial dan budaya di masyarakat, itu pasti. Nah, bagaimana generasi masa lalu yang masih cukup kuat dengan tradisi-tradisi lokal, kemudian pada generasi berikutnya yang sudah terkena dampak-dampak urbanisasi misalnya dan pengaruh-pengaruh dinamika kota, itu terus terjadi di Cigugur. Orang tua kami mengajarkan dan memberi contoh dalam laku kehidupan. Toleransi bukan sekedar teori, tetapi pada laku praktek kehidupan. Misalnya, ya orang tua kami sering menanamkan bahwa ketika pun kami berbeda, kakak saya ada yang Muslim, gitu ya. Dasarnya pada bahwa kita lahir sebagai sebuah bangsa dan latar belakang agama apapun
hendaknya tidak terjebak pada kultur di mana agama itu berasal, misalnya. Tetap kita harus menjaga karakteristik bangsa kami, sebagai orang Sunda kebetulan kami, dan kami mempertahankan itu. Dan kearifan adat itulah yang menjadi perekat bagaimana kami bisa hidup bersama, berdampingan dalam satu keluarga. Katakanlah misalnya satu keluarga ada yang neneknya Katolik, anaknya yang pertama Islam, yang kedua Katolik, atau selanjutnya penghayat atau Sunda Wiwitan, atau ada yang dua-duanya punya keyakinan yang sama, misalnya Katolik, tapi secara suku istrinya Sunda, suaminya Flores, atau Batak, atau Jawa, itu tumbuh dalam sebuah komunitas masyarakat pun tumbuh dalam kehidupan keluarga.